Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang istirahat, tiba-tiba terbesit di hati beliau ingin pergi ke suatu kota. Ada yang mengatakan pergi ke kota Basrah. Beliau ini kebingungan, kenapa? Karena tiba-tiba hatinya itu ingin mengunjungi kota Basrah itu. Kemudian karena keinginannya yang tanpa beliau ketahui tujuannya, beliau melakukan perjalanan untuk pergi ke kota Basrah. Sesampainya di sana, beliau langsung mencari satu masjid dan sholat berjamaah di masjid itu. Setelah melakukan sholat, karena beliau lelah, beliau beristirahat di dalam masjid itu dan ingin tidur sejenak di masjid itu. Tetapi ketika beliau ingin tidur, tiba-tiba datang seorang marbot masjid, kemudian mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wahai Tuan, aku ini adalah seorang musafir. Aku tidak mengenal satupun orang yang ada di kampung ini. Aku meminta izin kepadamu, aku beristirahat di sini sejenak." Kemudian marbot itu tetap tidak mengizinkan Imam Ahmad bin Hanbal istirahat di situ. Bahkan marbot itu langsung menarik Imam Ahmad bin Hanbal langsung ke pinggir jalan. Ketika beliau diusir dari masjid, tiba-tiba ada orang yang mendekatinya dan mengatakan, "Wahai fulan, apakah engkau seorang musafir? Apakah engkau tidak mempunyai keluarga di daerah ini?" Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Ya wahai Tuan, aku adalah seorang musafir." Laki-laki itu mengatakan, "Kalau begitu, tinggallah di tempatku dan istirahatlah di sana sejenak." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Baiklah, terima kasih karena engkau telah mengajakku, mengizinkanku untuk tinggal di tempatmu." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan orang itu langsung berjalan menuju tempat orang ini, dan ternyata laki-laki ini itu mempunyai toko roti. Ketika sampai di situ, masuklah Imam Ahmad bin Hanbal ke toko itu. Kemudian laki-laki itu mengambil adonan dan memulai membuat adonan roti sambil membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Imam Ahmad yang melihatnya penasaran kepada orang ini dan mengatakan, "Wahai Tuan, sudah berapa lamakah engkau mengerjakan ini?" Kemudian laki-laki itu terheran dan mengatakan, "Maksud Anda melakukan hal apa?" Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Membuat adonan roti sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang itu menjawab, "Aku melakukan ini sudah beberapa tahun yang lalu. Sudah lama aku melakukan ini." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Terus apa yang kau dapatkan dari zikirmu yang tadi engkau baca itu?" Dia menjawab, "Aku mau mendapatkan semuanya. Tidaklah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doaku." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kaget setelah mendengar penjelasan dari laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu melanjutkan pembicaraannya. "Ya, doaku selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu doa yang belum Allah Subhanahu wa ta'ala ijabahkan.
Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, doaku yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal karena aku sangat mengidolakannya. Ternyata orang ini dan orang sekeliling dia di kampung itu, termasuk merbot itu, mereka kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi hanya namanya saja. Mereka tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang ulama besar, ulama yang terkemuka, tetapi tidak pernah melihat wajahnya. Kemudian mengetahui hal itu, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, akulah Ahmad bin Hanbal. Ternyata inilah yang membuat aku ingin pergi ke kota Basrah ini, dan inilah yang membuatku diusir dari masjid itu oleh merbot itu. Semua itu karena doamu. Kemudian laki-laki ini langsung menangis terharu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya setiap doa itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa kita itu kadang ada yang ijabahnya kontan, kadang ada yang tempo. Tapi kita harus yakin bahwa doa kita itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.